Shalom, selamat pagi anak-anak. Ya, anak-anak kita jumpa lagi di hari ini ya, dengan pembelajaran kita di hari ini. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar di hari ini? Oke, anak-anak, sebelum belajar, anak-anak jangan lupa berdoa ya. Nah, kita mulai dengan pelajaran kita di hari ini. Masih dengan tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kemudian subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Materi pokok pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Ya. Tahukah kamu apa nama kapal seperti pada gambar di bawah ini? Nah, anak-anak, ini adalah kapal pinisi. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Ya, anak-anak perhatikan lagi. Jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep negara maritimnya, maka sudah seharusnya lah kita sebagai generasi penerus juga bisa berjaya. Nah, ini adalah peta juga. Nah, kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan membuat Indonesia memiliki budaya yang beragam. Budaya antar suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasanya, adat istiadatnya, tradisinya, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Nah, anak-anak, ciri keragaman budaya lokal Indonesia terbagi atas beberapa bagian ya. Di sini ada keragaman suku bangsa. Dari keragaman suku bangsa ini dibagi lagi suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. Nah, di sini ada keragaman bahasa, keragaman religi atau agama, ya. Jadi ada berapa agama yang ada di Indonesia anak-anak? Ya, 6 agama ya yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, kemudian keragaman seni dan budaya. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, atau seni rupa. Nah, anak-anak lihat di sini dampak keragaman dari segi kebudayaan. Dampaknya banyak dampaknya ya. Jadi dampak keragaman dari segi kebudayaan ini karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Ya, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Nah, ini adalah dampak keragaman dari segi kebudayaan ya anak-anak ya. Nah, contoh budaya asli yang ada di Indonesia, ini musik angklung. Kemudian ada lagi reog, ya. Kemudian ada lagi tari kecak. Sedangkan yang ini contoh budaya serapan dari bangsa lain. Tari cokek, terus barongsai, kemudian di sini musik keroncong, ya. Itu adalah contoh budaya serapan dari bangsa lain dan contoh budaya asli yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak perhatikan di sini lagi. Di sini ada peta wilayah Indonesia yang berupa kepulauan dan disatukan oleh laut mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau memadai, akan sangat membantu kehidupan masyarakat. Nah, peta jalur transportasi udara di Indonesia ya. Nah, ini seperti ada peta di sini.
Kemudian ini adalah beberapa bandar udara yang ada di Indonesia ya. Nah, di sini ada Bandara Lombok yang terdapat di NTB, Nusa Tenggara Barat, kemudian Bandar Samsudin Nor terdapat di Kalimantan Selatan, kemudian Bandara Sentani ya, terdapat di Papua, kemudian Bandara Patimura terdapat di Ambon, kemudian Bandara Soekarno-Hatta ya berada di Banten ya, Bandara Kuala Namu dari Medan ya, kemudian Bandara Ngurah Rai dari Bali. Nah, itu adalah beberapa bandar udara yang ada di Indonesia contoh ya. Kemudian lagi di sini anak-anak perhatikan, ayo kita berlatih. Nah, anak-anak sebutkan bandara-bandara di tiap-tiap provinsi yang ada di Indonesia. Ya, jadi anak-anak lihat di sini negara kita ini ada berapa provinsi di negara kita anak-anak? Ya, jadi ada 34 ya provinsi di Indonesia. Nah, di sini anak-anak bisa lihat nama provinsi, kemudian nama bandaranya apa. Nanti anak-anak tulis di sini ya. Nah, anak-anak tulisnya di sini. Ada 34 provinsi ya, jadi yang disebutkan dengan nama bandaranya. Oke anak-anak, kita lihat lagi di sini. Peta jalur transportasi laut di Indonesia. Nah, ini adalah peta jalur pelayaran. Kemudian di sini ada contoh beberapa pelabuhan yang ada di Indonesia, ya. Nah, contohnya seperti pelabuhan di Wikora, ada di Kalimantan Barat, ya. Kemudian pelabuhan Lembar dari Nusa Tenggara Barat atau NTB. Kemudian pelabuhan Buton berada di Sulawesi Tenggara. Pelabuhan Tanjung Priuk ada di DKI Jakarta. Kemudian pelabuhan Gilimanuk berasal dari Bali ya, berada di Bali. Kemudian pelabuhan Jayapura ada di Papua. Pelabuhan Bokauheni dari Lampung. Kemudian pelabuhan Ambon ada di Maluku ya. Pelabuhan Yosudarso Ambon berada di Maluku. Ya, demikian anak-anak pelajaran kita di hari ini. Sampai jumpa lagi. Selamat siang. Shalom.